Welcome back to El Arizi Channel. Sebelumnya, gue ucapkan selamat kepada kalian karena berhasil mendaftarkan sebagai driver ojol. Nggak jauh-jauh nih, kalau nggak Maxim pasti InDrive. Karena di tahun 2023, driver yang masih buka itu hanya InDrive sama Maxim. Grab buka sih, tapi selektif ya, nggak semua bisa daftar gitu. Nah, sebelum kalian mulai on beat, ada beberapa hal yang harus gue sampaikan nih. Kenapa? Karena ini untuk mendukung banget kalian nanti mulai on beat atau mulai narik. Yang pertama, surat-surat dong, udah pasti, mudah-mudahan aman. Kalau kalian berhasil daftar sih harusnya surat-surat aman lah ya. Terus yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah minimal main 2 akun. Ya kalau kayak tadi minimal kalian daftar Grab, daftar Maxim sama daftar InDrive. Dan di antara 2 akun itu pilih salah satu yang menjadi prioritas. Kalau saran gue sih prioritasnya itu adalah di Maxim. Kenapa? Karena Maxim itu sistem ratingnya cukup menjelimet lah ya. Dan kalau kalian belum prioritas agak susah untuk dapat customer. Kalau InDrive sistemnya itu cocol. Jadi rezeki di tangan customer. Kalau Maxim rezeki di tangan server. Jadi walaupun jaraknya deket 5 langkah doang, tapi kalau customer nggak pilih kalian, ya kalian nggak dapat itu di InDrive. Tapi kalau di Maxim udah pasti dapat, kita tinggal terima aja gitu. Jadi lakukan prioritas. Kalau punya duit untuk melakukan prioritas dua-duanya sih nggak masalah. Kenapa harus punya duit? Karena untuk menjadi prioritas itu adalah kita harus beli atribut, ada beli jaket sama helm di official store-nya di Shopee atau enggak di Tokopedia masing-masing InDrive atau enggak Maxim. Jadi silakan tentukan pilihan. Kalau misalnya hanya mau satu doang, ya udah di Maxim aja. Terus kedua, pastikan motor kalian tuh sehat-sehatnya. Artinya minimal lampu-lampu nyala, lampu depan, lampu sen, ban nggak kurang angin, nggak bocor, shock breaker masih agak empuk gitu. Sisanya kalau ada minus-minus atau minor-minor gitu masih termaafkan lah ya. Spion-spion harus ada juga gitu. Jadi pokoknya standar pabrikan lah minimal motornya ya. Jangan sampai nggak standar pabrik. Karena itu demi kenyamanan juga kalian berkendara. Customer juga pasti nyaman kalau menggunakan motor standar pabrik. Terus selanjutnya jangan lupakan juga untuk membeli holder handphone untuk menaruh handphone kalian tuh di depan ya. Biasanya dipasang di jok. Holder handphone ini ada 2 tipe. Yang pertama kalau motor kalian motor matic kecil atau motor kecil lah ya, kayak Mio, Beat, Revo dan sejenisnya lah ya. Kalian beli holder handphonenya yang besi kalau saran gue. Kenapa harus yang besi? Kenapa? Karena motor-motor yang kayak gitu-gitu getarnya itu tinggi banget. Maksudnya sering banget getar, kena guncangan getar, diem aja getar, apalagi motor-motor yang sudah 5 tahun ke atas ya. Kalau misalnya kalian itu nggak besi, misalnya plastik, bahannya ABS kuat, tapi itu pasti akan pecah atau patah. Jadi minimal harus yang bahannya besi gitu, jangan sampai yang nggak besi. Karena kalau sudah besi ya pasti kuat lah ya. Apalagi kalau misalnya yang holder tengahnya itu elastis, itu bagus banget. Jadi gunjang-gunjang juga itu dia nggak kaku. Kalau motor kalian motor besar yang ada stang ininya besarnya, itu juga bagusnya juga memang harusnya yang besi juga ya. Kenapa? Karena biar nggak goyang. Semakin banyak goyangan juga dia akan semakin stabil diem gitu. Jadi handphone kalian juga nggak akan cepat rusak karena goncangan. Itu penting banget itu. Kenapa? Karena nggak mungkin kan kita benar-benar ngeliat handphone taruh saku, nggak ini ya. Jadi harus taruh di depan handphonenya itu, harus ada di holder. Terus selanjutnya kalau kalian menjadi driver baru, sediakan jas hujan ya. Pasti kalian sudah punya jas hujan ya. Kalau nggak punya jas hujan, ya minimal pakai jas hujan plastik. Minimal kalian punya 2, buat kalian 1 sama buat customernya 1. Kalau cuma punya 1 gimana? Ya kalau terjadi hujan mendingan buat customer. Kalau kalian hujan-hujanan ya resiko. Tapi daripada sakit mendingan beli. Jas hujan itu sekarang murah, 30.000 sampai 50.000 ada. Kalau mau jas hujan plastik 5.000-an juga banyak. Beli aja di online shop. Jangan sampai kalian nggak punya jas hujan. Terus
Nanti kalau kalian sudah mulai on beat, biasanya makin asik. Kalian suka lupa minum. Bawa juga botol minum tuh, taruhlah di bagasi kalian. Jangan sampai nggak bawa, karena itu juga penting buat sesekali kita minum. Jangan sampai ntar paru-paru kita kena, sering angin-anginan kan ya, karena jarang minum juga. Jadi sediakan minum juga itu. Kalau perlu bawa termos kecil untuk isi kopi juga nggak masalah tuh, oke juga tuh. Yang penting tetap bawa minum sih. Terus selalu pakai atribut. Kayak gue ini pakai dua, Maxim sama InDrive, tapi yang gue prioritaskan adalah Maxim. Tapi jujur, gue nggak pernah pakai atribut Maxim untuk jaketnya. Nih masih baru, ukurannya XL. Kenapa nggak gue pakai? Karena ukuran yang gue pakai adalah 3XL. Sedangkan susah banget nyari 3XL di akun resminya si Maxim. Sehingga gue ngakalin dengan jaket biasa. Tapi sedikit profesional juga sih. Misalnya ini nih. Gue pakai jaket hitam biasa yang ada gue di rumah. Cuman gue beli nih logo Maxim. Logo Maxim, terus gue pasang pengait atau selengketannya. Jadi bisa gue pasang di sini. Jadi ketika gue dapet orderan Maxim, ya gue bertindak sebagai driver Maxim. Tapi kalau misalnya gue dapat dari InDrive, ini gue lepas, gue pasang yang InDrive. Gitu, simpel ya. Yang penting customer melihat kita profesional menggunakan atribut lah ya, walaupun apapun kondisinya. Jangan sampai kalian tidak menggunakan atribut, minimal jaket atau enggak di helm gitu loh. Helm Maxim gua ada itu biasanya buat penumpang, karena helmnya Maxim bagus banget sih sebenarnya untuk dipakai penumpang juga. Jadi sekiranya itu. Terus tambahan selanjutnya adalah handphone. Pastikan handphone kalian tuh support pertama adalah satu, tidak cepat ngehang ya. Kenapa? Karena kalau gampang ngehang itu kalian akan susah mendapatkan customer. Kenapa? Karena dalam ojol ini yang utama adalah GPS. GPS kalian tuh harus on selama kalian on beat gitu. Jadi kalau saran gue minimal kalian tuh jangan pakai HP yang kentang ya. Pakai HP yang minimal RAM-nya 4 GB ya. Minimal banget itu. Biar apa? Biar nggak gampang hang. Kalau misalnya internal memorinya, kameranya itu urusan belakangnya. Yang penting RAM-nya aja deh. Kalau makin besar RAM-nya, makin bagus juga kalian untuk penggunaan aplikasi, khususnya nanti di aplikasi masing-masing ojol sama di aplikasi Gmaps-nya ya, Gmaps-nya. Terus kalau bisa nih handphone tuh dua. Ketika kalian lagi nyender, yang satu khusus buat ojol, yang satu biasanya kalian entah mau main game lah sambil nunggu, entah mau sosial media kah, YouTubean lah segala macem. Itu nggak terganggu handphone yang khusus untuk ojol gitu. Kalau kayak di gue ini khusus buat ojol nih, Android gue nih, Technospark gitu, RAM-nya 4 GB. Artinya ini gue hanya standby di stang. Tapi kalau gue lagi nyender, gue taruhnya di meja. Biasanya kalau lagi nyender itu ya gue taruh di meja gitu. Jadi handphone ini berpengaruh banget buat kita di ojol ini gitu. Bukan berarti handphone kentang nggak bisa, cuman pun pasti akan menghambat. Jangan sampai kalian sudah dapat order kalah ngeklik gitu, apalagi kalau InDrive tuh nyocol. Udah diterima, mau buka mapnya nggak bisa, terlalu lemot kayak gitu. Jadi terkait handphone ya itu diperhatikan juga. Dan yang terakhir adalah pemilihan paket data atau kuota. Pilihlah kuota yang jarang gangguan. Ada kuota murah, hujan dikit sinyal hilang-hilangan. Ada kuota murah hanya di beberapa daerah tertentu, di daerah lain enggak. Karena apa? Karena kita ngojol nggak hanya di suatu daerah aja. Bisa jadi kalian misalnya start di Bekasi, ntar kelempar ke Jakarta ntar kelempar lagi ke Tangerang ntar kelempar lagi ke Sukabumi, jauh banget ya. Mungkin aja sih gitu. Nah, carilah provider yang mensupport jaringan di semua daerah. Kalau gue pakai provider merah ya, agak mahal sedikit, nggak banyak loh, mahal sedikit aja. Tapi gue dapat garansi sinyalnya nggak pernah bapuk atau nggak pernah hilang-hilangan. Kira-kira itu
untuk driver baru, nasihat dari gue untuk selanjutnya silakan kalian on beat. Nasihat terakhir sih, kalau lagi on beat jangan sering nongkrong sama driver-driver yang udah tua atau yang udah lama. Kenapa? Karena rating kalian itu anjlok di antara mereka ya. Takutnya nggak dapat. Sisirlah ke daerah-daerah yang yang kemungkinan nggak banyak driver-driver yang tuaan atau yang lama. Driver lama tuh senangnya biasanya di stasiun. Kalian jangan sering-sering di stasiun. Cobalah main di rumah sakit, gitu, apartemen di daerah-daerah kalian. Tapi kalau di stasiun, bandara itu driver lama semua, tuh rating udah tinggi, pasti kalian kalah saing dan susah dapat orderan. Kira-kira itu aja nasihat buat driver muda. Semangat terus ngojolnya, on beat, jaga kekompakan, satu aspal. Kalau ada yang butuh bantuan di jalanan, sama-sama kita bantu, karena kita adalah sama-sama cari makan di jalan. Terima kasih telah nonton video gua. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Bye. Nah, itu dia beli goceng loh.